jadi kembali lagi di podcast Diskominfo Kuburaya yang udah lama vakum. Tiba-tiba muncul lagi dengan bintang tamu setia kita, Pak Jakariansyah ya Pak ya. Ya, jadi beliau adalah Ketua Harian Kabupaten Kuburaya. Iya. Nah, kalau sudah dengan Pak Jakariansyah udah tahu dong teman-teman, kita akan membahas apa? Ya. Membahas tentang MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya ya Pak ya. Iya, jadi mungkin halo dulu Pak. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Hari ini kita alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Terima kasih. Iya, nih Pak. Jadi gimana dulu kabar Bapak? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, menuju Hamin berapa nih Pak? Sekarang kita sudah menyiapkan untuk Hamin ya sekitar Hamin 5 Ya, Hamin 5. 17 kita akan melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten Kuburaya. Iya, nah terus Pak, sudah sejauh mana nih Pak persiapannya? Ya, baik. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2023 ini kita akan melangsungkan kegiatan musyawarah Tilawatul Quran tingkat Kabupaten Kuburaya yang ke-9. Artinya tahun ini adalah putaran terakhir. Jadi putaran pertama untuk 9 kecamatan di Kuburaya. Berarti Kecamatan Sungai Kakap ini adalah kecamatan yang terakhir untuk MTQ. Dan insya Allah nanti untuk yang ke-10 kita putaran berikutnya sama waktu yang pertama enggak. Karena kita ikuti yang seperti awal yaitu Kecamatan Kubu, terus kita lanjutkan dengan kecamatan berikutnya sesuai urutan. Kecuali nanti kita sudah mendapatkan kecamatan baru, nanti mungkin baru kita urutkan berikutnya. Oke. Nah, alhamdulillah kelihatannya teman-teman kecamatan juga sudah siap mempersiapkan itu. Nah sekarang MTQ kita ini kan yang ke-9, artinya ada 9 kali itu melaksanakan MTQ di kabupaten. Dan alhamdulillah prestasi kita untuk tingkat provinsi dari hasil anak-anak kita yang mengikuti MTQ yang lebih kelanjutannya di provinsi, alhamdulillah kita masih posisi yang ketiga kemarin waktu di Tapang. Tapi sesungguhnya kita pun tahu semua bahwa peserta-peserta dari Kuburaya ini mendominasi dari peserta-peserta kabupaten kota yang lain. Artinya kita secara de facto memang juara gitu kan, karena anak-anak kita ini hampir seluruh kabupaten kota itu mengambil dari Kuburaya. Nah, karena jumlah kita yang mengutus itu terbatas, seperti kita berbagi lah kepada kabupaten kota yang lain. Kita pinjamkan lah ya. Ya, kita itu suatu kebahagiaan ya. Pak Bupati mengajarkan kita bahagia membantu kota yang lain bisa ikut. Nah, untuk tahun ini kita agak sedikit berbeda. Pertama, jumlah peserta kita agak lebih maksimal gitu. Jumlahnya itu sudah full. Hampir setiap cabang bidang dari 21 cabang yang dilaksanakan MTQ itu hampir semua kecamatan ikut. Ya, hampir semua kecamatan. Ini yang terbanyak. Kalau kecamatan sebelumnya, MTQ sebelumnya itu tidak full gitu. Jadi ini hanya beberapa cabang yang putrinya yang tidak ikut gitu. Dari jumlah seluruh peserta itu 267, 131 putri dengan 136. Berarti hanya 5 peserta saja yang tidak hadir kan di kecamatan, di masing-masing kecamatan. Jadi luar biasa ini. Jadi semangat anak-anak kita untuk ikut ini luar biasa. Antusias ya? Ya. Tambah lagi kita tahun ini juga musyawarah yang terkait dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ini yang kita lakukan untuk tahun ini semuanya. Artinya setiap kecamatan itu mengutus untuk karya ilmiah. Ini luar biasa karena setiap peserta itu akan menuangkan ide-idenya, kajian-kajiannya tentang keislaman sesuai dengan judul yang diberikan. Mereka membuat seperti karya ilmiah, seperti mereka buat skripsi segala macam kan, hasil dari hasil telaahnya itu. Dan mereka diberikan waktu kurang lebih 8 jam berada di komputer, disiapkan, dan tidak boleh ada internet, tidak boleh ada flash disk. Jadi asli dari pikiran sendiri. Jadi bagaimana itu ini saya kira favorit ini karena ini menggabungkan antara pengetahuan
dengan nilai-nilai Al-Quran. Tentu dari nas-nas Al-Quran yang dikembangkan, kemudian dianalisa dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan. Jadi ini akan semakin semarak, saya kira. Oh iya, semakin seru sih Iya, Pak ya, seru. karena pengetahuan sendiri Iya. bisa dibantu sama Iya, yang lain. betul. Oke, nah terus Pak, tadi tuh saya udah lihat Iya. nih Pak bocorannya kalau di kantor Camat Sungai Kakap Iya. udah pasang tenda. Oh, luar biasa. Iya, nah jadi antusias dari Pak Camatnya sendiri nih Pak gimana? Karena kan seperti kita ketahui kalau Kecamatan Sungai Kakap nih selalu juara umum ya. Ya, memang itulah kita di NTK ke-9 ini ditutup dengan kecamatan yang sangat-sangat bersemangat, gitu ya. Sangat bersemangat. Kenapa? Karena seluruh elemen masyarakat itu gerak gitu. Jadi bukan hanya panitia, kemudian aparat pemerintah kecamatan, tapi masyarakat itu bergerak gitu semuanya, ikut serta di dalam pelaksanaan MTQ ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bayangkan kalau panitia itu semua berebut untuk jadi panitia karena ingin melibatkan diri gitu. Karena hobinya masyarakat Kakap itu dengan MTQ ini itu luar biasa. Nah, mereka rela untuk berkorban dari segi finansial untuk mensukseskan MTQ ini. Nah, seperti biasa kita kalau MTQ itu kan ada penginapan dan mereka luar biasa tuh. Rumah-rumah yang di sekitar kecamatan di kantor Camat Sungai Kakap itu berebut dia untuk menyiapkan rumahnya bisa dihadir oleh kapilah di 9 kecamatan. Jadi luar biasa itu. Nah, kemudian dari segi fisik juga sangat luar biasa kan persiapannya. Jadi dan itu melibatkan masyarakat. Mereka bergotong royong sampai malam, tengah malam mereka bekerja itu. Dan luar biasa tuh kalau kita lihat itu kan panggungnya, Masya Allah keren. tempat pelaksanaan MTQ cabang-cabangnya, kemudian sekolah-sekolah itu juga ikut terlibat di dalam mensukseskan MTQ ini. Jadi memang betul-betul wah lah untuk di MTQ Kakap ini. Terus Pak, biasanya Dewan Hakim ya Pak ya? Ya. Iya. Nah Dewan Hakimnya sendiri apakah ada juga dari finalis-finalis MTQ yang terdahulu Ya. gitu? Untuk kita di Kuburaya ini, ya, Dewan Hakim itu kita tidak ngambil dari luar Kuburaya. Karena kenapa? Karena kita Kuburaya ini sumber daya itu luar biasa banyak dengan spesifikasi, keahlian, pengetahuan itu melebihi daripada teman-teman mungkin provinsi juga, gitu kan. Jadi kita memberdayakan ya yang tadinya dia sebagai peserta MTQ ya kan, karena batas usia itu dibatasi maka dia menjadi Dewan Hakim. Nah, kita rekrut dari teman-teman kita yang dengan potensi itu. Jadi ada beberapa yang sudah senior menjadikan Dewan Hakim. Nah, awalnya sebagai anggota dulu, nanti setelah itu pengkaderan, nanti mungkin dia sebagai ketua majelis. Nah, ini kita lakukan itu memanfaatkan sumber daya yang memang sudah ahlinya gitu. Jadi kita tidak ngambil dari provinsi apalagi kabupaten yang lain kecuali satu saja kita ya. Karena memang ada satu Dewan Hakim itu dari HAT itu ditambah dari teman kita yang memang sudah terbiasa bekerja sama kita. Nah, selain itu semuanya dari dari 26 Dewan Hakim itu kemudian 5 orang panitera dan 21 itu semuanya dari asli orang Kuburaya, KTP-nya juga Kuburaya dan mereka juga ahlinya di bidangnya. Nah, jadi memang sudah ahli dan mereka ini juga nanti diambil sebagai Dewan Hakim provinsi. Jadi ada 5 itu Dewan Hakim provinsi ya, Dewan Hakim tetap untuk MTQ tingkat provinsi juga. Nah, jadi mereka itulah ya. Dan kita untuk melakukan penilaian ini Dewan Hakim itu juga dilakukan penguatan diskusi-diskusi di antara Dewan Hakim. Memang untuk tahun ini kita secara khusus untuk mengambil Dewan Hakim nasional untuk melatih itu kita masih terbatas dengan kemampuan keuangan. Tapi secara online kita kemarin salah satu ustadz nasional juga, Ustadz Adli itu kita minta untuk menjadi pembimbing untuk beberapa teman-teman kita yang
belajar, dan teman-teman yang gabung dengan hakim juga ikut dalam grup itu, artinya menyimak gitu. Jadi share juga pengetahuan beliau itu kepada teman-teman kita, dan transfer kronik ini mungkin terjadi gitu. Bahkan lebih cepat gitu. Iya, lebih masif kalau kata Pak Bupati. Itulah. Oke, jadi Dewan Hakimnya dari Kuburaya untuk Kuburaya. Untuk Kuburaya. Menarik. Jadi kita berberdayakan lah. Iya, Ternyata memang ini yang hebat gitu. Jadi memiliki Kuburaya itu luar biasa gitu. Iya, dan juga dari tidak hanya jadi finalis saja, tapi Iya. bisa naik lagi ya Pak, Iya. jadi Dewan Hakim, jadi Iya. anggotanya juga gitu Iya. ya. Terus Pak, kalau misalnya sudah dari MTQ nih akhirnya jreng dapat lulus nih, siapa yang menang, siapa yang juara segala macam, untuk selanjutnya MTQ tingkat provinsi itu kapan ya Pak? Ya mungkin sekitar Agustus ya, saya ikut dengan informasi sekitar Agustus Di Sanggau. di Sanggau. Oke. Nah, terus untuk itunya Pak, Persiapannya persiapannya ya? Nah, jadi kita ada gerbang berikutnya setelah mereka ini mendapatkan juara satu yang kita ambil itu. Kemudian ada juga yang juara 1, juara 2 itu diambil untuk melengkapi misalnya pahami Quran kan, syarih Quran itu perlu ada penggabungan antara koriknya dengan yang pensyarahan. Jadi ini kita gabung. Nah, tapi kita punya komitmen bahwa semua jalur-jalur satu itulah yang ikut di tingkat provinsi Kalimantan Barat. Dan sebelum ikut itu juga kita lakukan TC kita masih menggunakan sistem kemarin. Jadi itu homestay itu nampaknya lebih baik gitu, karena lebih dekat dengan pelatih. Kalau kita bandingkan dengan secara formal di hotel nginap misalnya kan, di homestay itu kadang lebih dekat gitu dengan pelatih. Nah, jadi mereka tinggal di situ, walaupun nanti ada juga yang kita kumpulkan secara bersama-sama. Ini kolaborasi lah ya antara dua pilihan ini. Jadi yang jelas kita lakukan penguatan, lakukan TC, Training Center, untuk memperdalam apa yang kurang pada saat penampilan itu, apa yang kurang. Nanti Dewan Hakim ini akan membuat catatan apa, misalnya si A nanti. Si A ini kan nilainya tinggi. Nah, tapi dia ada kelemahan. Nanti Dewan Hakim ini yang akan menjadi pelatih untuk TC. Jadi kita tak ngambil orang lain. Jadi Dewan Hakim yang tadinya menilai, oh tadi kamu waktu tampil waktu MTQ di kecamatan di kabupaten kemarin itu ini lemahnya nih 1, 2, 3. Ini yang di support. Ini yang diperkuat. Nah, kan nyambung nih. Oh iya benar. Daripada kita ngambil orang lain lagi, yang baru lagi, kita tidak tahu gimana yang kebutuhannya, apa kelemahannya. Nah, tidak tahu kan? Tapi kalau ini dia udah jadi Dewan Hakim, dia menilai, oh ternyata kemarin itu pada saat pemilihan dia ini lemahnya di sini, kurangnya di sini. Pada saat itulah dilatih terus, kekuatannya akan dipompa gitu. Jadi kita ngambil hal-hal yang sederhana saja, tapi saya kira ini punya dampak yang signifikan dalam rangka meningkatkan kualitas anak kita. Oke, nah terakhir nih Pak, dari biasanya kita udah berapa kali Pak? 3 ke 4 Pak, juara 3? Ya, kita ini memang ya kalau juara 3 itu mungkin itulah posisi yang diberikan. Artinya kan gini, kita tahu bahwa kita ada kekuatan, tapi juga ada kelemahan. Nah, kita memang ini standar kita gitu. Kita tidak mau mengambil orang-orang yang di luar Kuburaya. Biarlah kita berdayakan anak-anak kita. Kita bukanlah mencari juara umum, bukan itu menjadi tujuan. Tapi kita memasifkan pendidikan atau pengajaran atau pembelajaran Al-Quran yang di Kuburaya gitu, masif itu. Jadi semua mereka itu bergerak, pesantrennya, kelompok-kelompok pelajarnya, kemudian mereka tahfiznya, mereka semuanya bergerak untuk itu. Dan kita targetnya bukan harus juara umum gitu. Kita tidak mau ngambil juara umum itu namanya, tapi kita ngambil ke mana-mana gitu. Iya, yang penting juara ya, enggak ya? Seperti kabupaten kota yang lain kan, yang penting dia ngambil saja mana-mana untuk dia juara, tapi actionnya itu tidak ada bekas. Nah, jadi biarlah kita Juara 3. nggak masalah itu Juara 3 udah tinggi Pak, ya kan? Itu.
Iya, oh jadi target kita adalah bukan di juaranya, Juara, tapi pembinaan. gimana pembinaan generasi mudanya terkait hafiz dan hafizahnya meningkat ya Pak ya? Ya itu masif gitu. Mm-mm. Ya bayangkan anak-anak ini misalnya kayak kita di kecamatan tuh. Anak-anak yang ada di desa tuh belum lomba dia mau belajar. Dah mau ikut ngaji, ikut belajar nih karena udah lihat nih bagusnya gini ada juara segala macam. Jadi itu yang kita harapkan ini ada semangat untuk belajar gitu. Jadi bukan tujuannya itu ada juara, nah tapi semangatnya nih untuk belajar itu yang mau kita sasarkan dalam pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran. Menarik sih Pak, karena juga kalau nggak salah waktu kita bulan puasa kemarin kita ada kegiatan Ya, ya Pak ya? ya. Dan itu Masya Allah sekali ramai Banyak, yang ya. daftar ya Pak ya. Nah yang kayak gitu berarti menunjukkan bahwa memang kualitas Ya. anak mudanya di Kabupaten Kuburaya ini bagus ya Pak ya? Luar biasa ketertarikannya untuk belajar Al-Quran itu. Jadi bayangkan itu kan ukuran kan, salah satu ukuran betapa mereka itu sangat antusias gitu ketika perundangan dekan ini. Dan kita tahu bahwa ini potensinya gitu dapat disalurkan. Nah, inilah media-media lomba ini kan hanya media untuk menyemangati, tapi tujuannya itu mereka belajar, mengaji, tidak berhenti sampai tua pun belajar terus gitu. Nah, ternyata di Kuburaya ini tumbuh juga lembaga-lembaga itu gitu. Di beberapa kecamatan tuh tumbuh tuh. Kemarinnya tidak ada TPA yang bergerak di bidang tilawah, sekarang sudah ada tumbuh beberapa. Nah, jadi ini kan betul nih. Dibandingkan kita tidak melakukan apa, hanya terfokus untuk juara. Nah, itu tak ada membekas. Ya. Oke Pak. Nah jadi Pak kalau misalnya masyarakat ini boleh kan datang ya waktu Ya, boleh. pembukaan MTQ? Pembukaan dan hari-harinya tuh tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22. Silakan untuk hadir di Kecamatan Sungai Kakap. Kegiatannya tidak jauh di kantor kecamatan, mimbar utamanya itu di depan kantor camat. Kemudian beberapa masjid, kemudian lapangan juga digunakan untuk tempat kegiatan musabaqah. Jadi ada 3 majelis itu berarti minimal ada tiga lokasi gitu kan. Yang kegiatan-kegiatan itu pagi, siang, malam juga ada. Mantap lah. Harian ya Pak ya. Ya. Nah boleh kali Pak nanti di-share gitu Pak. Ya, boleh, boleh. Jadwal-jadwalnya. Ya, Ke boleh, siapa Pak. Pak? Siapa yang share? Nanti kita dari LPTQ juga akan share ya. Oke, nah jadi di LPTQ bisa lihat Iya. di Instagramnya LPTQ atau Iya. mungkin juga di Diskominfo Iya, Kuburaya. iya boleh. Biar tahu ya Pak ya. Ya, gimana jadwalnya, agendanya apa-apa ya, tampilnya nomor berapa akan diinformasikan. Dan kita alhamdulillah tahun ini kita sudah agak lebih ketat itu ya. Peserta itu pendaftarannya terakhir itu mereka harus daftar itu tanggal 31 Mei. Tutup. Nah, ini. Jadi sistem kita itu sistem yang kita dibuat oleh teman-teman itu ketika anak ini atau peserta ini mendaftar kemudian persyaratannya tidak sesuai, dia menolak sendiri sistemnya itu. Nah, jadi sistemnya itu yang selama ini direportkan itu kan kadang-kadang usianya lebih. Iya. Misalnya dia maksimal 40 tahun atau dia sehari sebelum 40 tahun itu udah tidak boleh lagi kan. Nah, biasanya kadang-kadang itu berubah. Nah, misalnya remaja juga kan. 19 misalnya kan. Nah, ini kalau ini udah tidak ada lagi. Nah, kita sudah patenkan di-scan semuanya, dokumen-dokumen kependudukan, akte kelahiran, ijazah, kita di-scan semuanya itu nanti udah tidak ada lagi urusan. Jadi kita sudah ya kita menghindari inilah ya orang berbuat yang tidak pas gitu kan. Padahal ini kan Quran yang kita baca nih. Jadi kita menggiring untuk betul-betul lah gitu nih kita. Oh jadi sekarang lebih ini ya, Ya. lebih seleksinya lebih ketat ya. Itulah ceritanya. Boleh Pak, Ya. ajak teman-teman Ya, buat baik. datang ke pembukaan. Baik, teman-teman semuanya, jadi kita semarakkanlah untuk kegiatan musabaqah tilawatul Quran yang ke-9 ini. Kita bersama-sama berkunjung, bisa menyaksikan, mendengarkan, menyimak baca-bacaan Al-Quran. Kemudian di sana ada kegiatan-kegiatan misalnya tilawah, tahfiz, kemudian ada juga syarhilnya, fahmilnya yang lebih semarak itu. Fahmil itu kan cerdas cermat. Nah, jadi kita lihatlah bagaimana penampilan utusan dari 9 kecamatan ini.
untuk memberikan semangat dan juga kita sambil belajar juga. Mungkin kita kalau mendengar itu kan, oh selama ini saya tidak pernah dengar ayat ini, oh tentang ini hadis ini saya tidak pernah dengar. Jadi itu menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita untuk agama kita. Jadi mari kita sama-sama semarakkan kegiatan ini. Ini dari kita, untuk kita dan semuanya untuk berbahagia untuk Kubur Raya. Iya, gitu. Jadi jangan lupa datang di MTQ tingkat Kabupaten yang Kubur ke-9. Raya yang ke-9 di kantor camat Sungai Kakap. Hari Sabtu ya Pak ya? Ya, kita mulai dari hari Sabtu, ya tanggal 17 itu malamnya pembukaan. Teruslah besoknya Ahad sampai dengan hari Jumatnya itu hari Kamis malam Jumat penutupan. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan seru-seruan bersama Iya. ya. Seru-seruannya syar'i. Iya, ya, betul. Oke Pak, terima Iya, kasih. makasih. Sehat-sehat Pak. Amin. Ya ampun. Makasih Pak Iya, waktunya. terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi buat teman-teman segitu aja, nanti mungkin jangan lupa waktu FTQ kita live streaming. Iya. Jadi buat yang jauh-jauh nggak bisa datang tuh Pak. Iya. Bisa Pak. Bisa. Nonton lewat YouTube. Iya. Ada di live streamingnya Diskominfo Kubur Raya gitu. Iya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.